Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukuruhu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah sekalian, hafizakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur kita, karena Allah mengatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Maka apapun nikmat sesuatu dan sekecil apapun yang sampai kepada kita, itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai para ulama kita tentang pentingnya syukur ini sangat dalam ya, dalam mentadaburinya. Contohnya misalnya adalah ketika kita keluar dari WC, dari kamar mandi, itu doa yang kita baca apa, Pak? Ghufranak, ya, ghufranaka. Pertanyaan kita adalah, kata para ulama kita, dosa apa kira-kira yang kita lakukan di kamar mandi sehingga seusai dari buang hajat itu kita diperintahkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ghufranak, memohon ampunan kepada Allah. Kira-kira dosanya apa, Pak? Ghibah kira-kira sama siapa? Gosip sama siapa? Gak ada yang kita kerjakan apapun di kamar mandi. Tapi kenapa ketika kita keluar kamar mandi itu doanya adalah ghufranak, meminta ampunan kepada Allah? Karena banyak sekali orang yang telah berbuat dosa ketika keluar dari kamar mandi, tapi jarang sekali dia menyadarinya. Apa itu? Dia tidak mensyukuri nikmat atas pemberian yang Allah berikan. Apa bentuknya? Dimudahkannya ketika buang hajat. Buang air dengan mudah itu nikmat apa bukan, Pak Bu? Kira-kira kalau nggak bisa buang air, kira-kira butuh uang berapa itu? Teman saya nggak bisa buang air besar, masuk rumah sakit, alhamdulillah cuman habis 10 juta, Pak. Cuman. Berarti itu adalah sebuah nikmat, tapi jarang sekali. Kemudian pernah Bapak Ibu keluar dari kamar mandi suatu saat gitu, begitu buang air dengan mudah dan penuh dengan keikhlasan gitu ya. Nanti keluar ambil uang 100.000 satu lembar, masuk ke kota infak. Ini sebagai bentuk syukur saya karena tadi buang air dengan mudah itu. Pernah Bapak Ibu? Milih mana Bapak Ibu? Ngeluarkan 50.000 untuk infak karena buang air dengan mudah, atau harus pengen dipaksa oleh Allah keluar 10 juta? Kira-kira lebih ikhlas yang mana itu? Milih yang 50.000 atau yang 10 juta? Iya, tapi kadang-kadang kita harus dipaksa terlebih dahulu. Ya, itulah pentingnya apa? Syukur tadi. Jadi orang yang tidak bersyukur itu dosa. Kesimpulannya gitu. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu apa? Berdosa. Ya. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, maka terus kita senantiasa lisan kita basahi dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan dan melanggengkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena langgengnya nikmat dan bahkan bertambahnya nikmat adalah dengan senantiasa kita mensyukurinya. Salawat dan salam juga kita senantiasa curahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para a'immatul huda minas salaf wal khalaf wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kira-kira Bapak Ibu ini menjadi seorang muslim itu bangga enggak? Bangga Pak? Enggak? Bapak-bapak jadi orang muslim itu bangga enggak Pak?
Jawab cuman bangga apa enggak itu saya ragu. Apa saya menunggu jawabannya perlu istikharah dulu Bapak Ibu? Kalau yang ingin istikharah dulu silahkan sholat 2 rakaat kemudian memohon kepada Allah, ya Allah saya itu bangga enggak menjadi muslim. Saya akan sebutkan kalau kita ada di antara kita yang masih ragu terhadap atau agak kurang bangga, ya. Karena hari ini sedang ngetren ya, orang itu dia muslim tapi enggak bangga dengan keislamannya. Bukti tidak bangga dengan keislamannya apa? Dia mengatakan bahwa semua agama itu benar, semua agama itu baik. Itu berarti dia tuh nggak bangga dengan agamanya. Yang pertama, kenapa kita harus bangga menjadi seorang muslim Bapak Ibu? Karena yang pertama, Islam ini adalah satu-satunya agama yang konsep ketuhanannya itu jelas. Konsep ketuhanan dalam Islam itu jelas, tidak rancu, tidak membingungkan. Kenapa dikatakan konsep ketuhanannya jelas? Karena Allah jelaskan dalam surat Al-Ikhlas, Tuhannya orang Islam itu namanya Allah, dan sepakat orang Palembang nyebutnya Allah, orang Bengkulu nyebutnya Allah, orang Arab nyebutnya Allah, orang Inggris nyebutnya Allah, orang Jawa juga nyebutnya Allah. Orang dari ujung timur sampai ujung barat, selama dia mengaku sebagai muslim, maka semua akan mengatakan Tuhannya adalah Allah. Tidak ada perbedaan. Jumlah bilangannya juga jelas, qul huwallahu ahad. Tidak berbilang, jelas. Namanya Allah, Esa, sudah selesai. Sementara agama yang lain itu konsep ketuhanannya kadang-kadang membingungkan. Ya. Ada yang konsep ketuhanannya itu 4 tapi 1, 1 tapi 4. Ada enggak? Ya kalau saya bilang 3 tapi 1, 1 tapi 3 kan kelihatan banget gitu loh maksudnya. Kenapa harus saya ulangi ya? Bahkan orang Yahudi itu mereka sampai nama Tuhan mereka saja mereka berselisih. Siapa sih nama Tuhan kita? Itu ternyata mereka nggak sepakat. Satunya mengatakan nama Tuhan kita tuh Yahweh, satunya mengatakan oh bukan. Bapak-bapak kira-kira kalau punya anak, putra-putra bapak semuanya punya putra misalnya 5 atau 6, kemudian nanti suatu saat anak-anak kita itu berbeda pendapat tentang nama kita orang tua, kira-kira gimana Pak itu? Itu kan anak yang durhaka gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita harus bangga menjadi seorang muslim itu, dan kita juga harus berani mengatakan di manapun isyhadu bi anna muslim, yang paling benar Islam, yang lainnya salah. Gitu. Nggak ada salahnya ucapan yang seperti itu. Itu sebagai bentuk kebanggaan kita. Kemudian yang kedua, di antara hal yang membuat kita bangga juga adalah bahwa kitab Islam itu adalah yang kitab sucinya satu-satu kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan sekian banyak kitab, ada Taurat, Injil, Zabur dan beberapa suhuf, ya. Tetapi tidak ada yang kemudian diberikan penjagaan, jaminan keterjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Karena sebuah keyakinan atau sebuah ideologi dia akan berubah sesuai dengan perubahan kitab sucinya. Makanya kenapa di agama-agama samawi yang lainnya itu mengalami perubahan, karena kitab sucinya berubah dan memang nggak dijaga oleh Allah. Islam tidak. Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini seperti itu. Qurannya masih lengkap utuh, nggak akan pernah ada perubahan. Satu titik saja yang ada, misalnya ada orang yang mencoba untuk memasukkannya, pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena hanya Al-Quran yang dijaga, kitab itu baik dengan fis sutur maupun fis sudur. Al-Quran dijaga dalam bentuk mushaf, ya. Kemudian Al-Quran juga dijaga dalam dada-dada kaum muslimin. Nanti kita diamanai macam-macam kan, ada yang bapak-bapak atau santri-santri, ini ada yang kemarin yang sudah ujian 30 juz ya, Mas Aziz gitu ya.
ya, udah diamani 30 juz, ada yang lainnya masih proses, ada juga yang bapak-bapak, ibu-ibu yang diamani 3 juz 30 aja nggak terjaga misalnya. Juz 30 Pak. Ada juga yang cuma diamani oleh Allah triple kul karena dia qanaah dengan itu saja. Salat yang walad-dallin amin qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq. Agak panjang dikit qul ya ayyuhal kafirun. Enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang patut kita berbangga menjadi seorang muslim dan enggak boleh ragu-ragu terhadap keislaman kita ini, enggak usah minder. Yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah mengatakan bahwa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala juga di antara kelebihan Islam yang harus kita bangga padanya adalah sirah nabawiyah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira ada nggak di dunia ini tokoh dalam bab apapun lah yang biografinya itu dari kelahirannya sampai wafat dijaga oleh Allah? Kira-kira ada nggak? Atau yang terjaga? Lahirnya tanggal berapa, tahun apa, ibunya siapa, mamanya siapa, istrinya berapa, anaknya. Subhanallah, tidak akan pernah kita dapatkan seorang manusia pun kecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biografi kehidupannya itu tercatat dengan rapi. Bahkan dalam Syama'il Muhammadiyah itu nanti disebutkan rambut putihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang di jenggot maupun yang ada di kepala, itu tidak lebih dari 20 helai. Ya. Dan ini menunjukkan betapa perhatiannya para sahabat. Kenapa para sahabat sampai tahu jumlah rambut putihnya Rasulullah SAW? Karena para sahabat itu memang suka memandang wajah Rasulullah SAW adalah sebuah kenikmatan. Maka sesuatu apapun yang ada pada beliau itu akan tampak. Kalau kayak saya ini kan dipandang kurang sedap. Kira-kira jenggot saya yang putih ada berapa mas saya? Jangan tanya yang putih, Ustaz, tanya yang hitam saja katanya gitu. Karena sudah, ya kalau yang hitam kan cuma tinggal sedikit ya. Ini bukan karena sudah tua loh Pak Bu ya. Ini karena memang saya sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Ya, karena kadang seorang salah gitu menilai saya, oh ternyata Ustaz Sarko itu sudah tua. Belum, saya itu masih muda. Insya Allah saya nggak akan pernah tua. Sampai mati pun saya akan muda terus. Ya, kalaupun tua ya raganya saja. Tapi jiwanya nggak akan pernah tua, karena jiwa memang nggak akan pernah tua. Tanya aja itu mbah-mbah yang sudah tua-tua itu kan perasaannya masih muda semuanya kan, ya enggak? Iya, semakin tua dandannya juga kadang-kadang semakin, ya enggak Bu? Ya, lihat aja, tanya aja kepada ibu-ibu khususnya ya. Kalau bapak-bapak ini nggak terlalu kelihatan karena memang laki-laki nggak pernah dandan Pak ya. Ya laki-laki dandannya kayak gitu itu kan. Tapi kalau perempuan sudah sampai tua pun mohon maaf ya, kadang-kadang dandannya itu ya wah skincare-nya masih komplit gitu ya. Ya kalau jalan tuh kayak tembok jalan gitu. Masya Allah. Ya karena memang jiwanya masih jiwa apa? Muda gitu ya. Walaupun ya keriput-keriput di dahinya sudah tidak bisa dibohongi lagi gitu ya. Nah, itu ya. Jadi yang membuat kita bangga adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan difasilitasi oleh Allah. Apa fasilitasnya? Dijaga biografinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mulai dari lahir sampai wafat, semua apa yang beliau lakukan itu terekam semuanya, diriwayatkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in sampai kita ini. Sehingga sampai hari ini kita bisa meneladani bagaimana sih cara makannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tugas kita ini adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup kita dengan cara yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab makan misalnya, itu suatu hal yang kelihatan sepele dan kemudian banyak diremehkan oleh orang. Misalnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan mengatakan, idza akal ahadukum ta'aman fala yamsahadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kalau salah seorang di antara kalian selesai makan, maka jangan dibasuh tangannya, jangan dicuci.
kecuali setelah menjilati. Jangan diusap pakai tisu, dijilati dulu atau minta untuk dijilati. Nah, kalau sama istri, sama keluarga, sama anak, kalau saya sama Ustaz Abdi yo. Ini saya pernah mempraktekkan itu di warung makan. Ya, sampai betul-betul bersih di piring pun saya bersihkan gini nih. Caklamat itu. Pelayannya bilang gini, kurang Pak katanya. Mau nambah katanya gitu. Ya. Dikira kelaparan kali gitu ya. Nah. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah 3 tahun berjalan proses pendidikan di Ma'had Tahfidzul Quran Safinatun Najah, yang dimana kita memiliki 23 santri. Alhamdulillah 5 orang dari mahasantri kita telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, dan dengan izin Allah pula kita telah memiliki 1 masjid guna kepentingan taklim, 1 aula belajar, 4 rumah asatidzah, 1 asrama, dan 1 stable yang alhamdulillah kita sekarang memiliki kurang lebih 4 kuda, dan semoga terus bertambah ke depan. سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل افرض وجودك في الحياة وكن كما. Tugas utama dari lembaga pendidikan adalah menjawab tantangan zaman. Tantangan zaman itu adalah tantangan ekonomi, tantangan pertanian, sosial, bahkan mungkin politik, sistem perikanan, mengelola alam semesta. Itu adalah tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh lembaga pendidikan. Safinatun Najah adalah salah satu dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, yang berada di Mana dan Bengkulu ini, diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan untuk generasi berikutnya. Pengolahan lahan ribuan hektar ini, bahkan jutaan hektar ini ada di kalian. Safinatun Najah atau lembaga pendidikan manapun menjadi referensi experience, pengalaman sukses berkumpul di situ, sehingga dia menjadi perpustakaan sukses, perpustakaan experience, perpustakaan pengalaman, dan di situ menjadi marjak referensi untuk membangun bangsa menjadi lebih baik, menjadi membangun bangsa menjadi lebih maju, lebih berkualitas, lebih berdaulat. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Pondok Pesantren Safinatun Najah telah mulai sedikit demi sedikit mengeluarkan para penghafal Al-Quran. Semoga Pondok Safinatun Najah di Bengkulu Selatan bermanfaat bagi para santri yang ingin belajar dan memperdalam ilmu Al-Quran di Pondok Pesantren Safinatun Najah yang terletak di daerah Selipi, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan Pino. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. Dari mana untuk dunia? Nah, kemudian juga di antara yang menjadikan patut kita berbangga adalah bukan hanya itu saja. Saya tambahkan lagi, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita akan mengutus pada setiap penghujung dari 100 tahun seorang mujadid,
Mujadid itu apa? Mujadid itu pembaharu yang akan memperbaharui agama, akan mengembalikan agama ini. Artinya dengan dikirimkannya para ulama di Indonesia saja, Masya Allah, Alhamdulillah, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dengan benar. Coba kalau ada Al-Quran yang masih utuh, ada sirah nabawiyah, tapi nggak ada ulama yang menjelaskan, kita bisa paham Al-Quran? Kita bisa paham Islam? Tidak. Maka Allah menjanjikan setiap penghujung 100 dari 100 tahun, setiap 1 abad itu akan dikirim seorang mujadid. Mujadid itu adalah seorang ulama pembaharu yang akan mengembalikan keotentikan Islam ini. Bahkan tidak hanya itu, bukan hanya sirah nabawiyah saja yang dijaga oleh Allah, termasuk sirah sahabah. Masya Allah. Inilah beberapa hal yang sepatutnya dan sepantasnya menjadikan kita berbangga menjadi seorang muslim. Bangga menjadi muslim bukan hanya di bulan Ramadan dengan kita kita berpuasa, tetapi adalah dalam seluruh lini kehidupan kita bangga menjadi seorang muslim dengan kita percaya diri, tidak minder, ya, tidak malu menjadi seorang muslim. Sekali lagi, karena hari ini mulai banyak, bahkan juga banyak juga dai-dainya yang mengajak kepada ajaran pluralisme, ajaran liberalisme, ajaran isme yang lainnya. Kita Islam tanpa ada tambahan, bukan Islam liberal, bukan Islam pluralis, bukan Islam tok, Islam faqad. Nah, Bapak Ibu sekalian, hafidhakumullah, kaitannya dengan Ramadan, ya, banyak hadis-hadis yang sudah sering kita dengar dari para khutbah, ya, para penceramah di mimbar-mimbar. Saya akan membawakan satu hadis, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ini, dan para ulama biasa membawakan hadis ini juga, ya, tentang fadilah daripada bulan Ramadan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, if'alul khaira dahrakum, ya, if'alul khaira dahrakum, kerjakanlah kebaikan di seluruh tahunmu, ya. Jadi seorang muslim itu sebenarnya, atau Islam itu tidak ada musim ibadah, itu enggak ada, ya. Dalam Islam itu tidak ada musim ibadah, tidak ada. Tetapi ketika di hari-hari, saat-saat tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih besar untuk kita kerjakan, maka kita lebih bersemangat lagi. Artinya gini, sholat jamaah misalnya, sholat jamaah tilawatul Quran itu, ya, kita tidak di bulan Ramadan pun tetap sholat jamaah, ya. Kita tidak di bulan Ramadan pun tetap tilawatul Quran. Hanya saja ketika datang bulan Ramadan, sholat jamaahnya semakin diperkuat, kemudian tilawatul Qurannya juga semakin diperbanyak, ya. Makanya kita dapatkan, ternyata memang nggak mudah istiqomah ke masjid sehari semalam 5 kali, itu ternyata nggak mudah. Kita akan dapatkan nanti peserta tetap jamaah masjid itu nanti dilihat di 10 hari terakhir. Ini sekarang kan sudah masuk hari ke-11, berarti sudah memasuki semi babak final. Ini kan sudah mulai banyak yang gugur kan? Banyak kan yang softnya sudah mulai maju kan Pak, ya? Nah, nanti di 10 hari terakhir itulah peserta aslinya tuh, ya, itu mereka itu gitu. Nah, if'alul khaira dahrakum, kerjakanlah kebaikan itu di seluruh usia kamu, dalam seluruh kehidupan kamu. Wa ta'aradun nafakhati rahmatillah, dan carilah nafahat. Nafahat itu apa? Nafahat itu adalah hembusan-hembusan. Dan carilah hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi nafahat min rahmatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hembusan-hembusan rahmat. Sebagian ulama mengatakan ini terjadi walaupun tidak hanya sekedar di bulan Ramadan, tetapi ini lebih paling banyak adalah terjadi di bulan apa? Ramadan. Walaupun di luar bulan Ramadan juga rahmat Allah itu selalu turun kepada kita. Yusibu bihi may yasha min ibadih. Nafahat itu,
hembusan-hembusan rahmat itu akan menimpa siapapun dari hamba-hambanya yang dikehendaki. Yang dikehendaki. Makanya di sini pentingnya kenapa kita selalu berdoa. Coba Bapak Ibu perhatikan doanya para nabi. Indah-indah sekali doanya itu. Kalau kita ini doanya kira-kira yang paling banyak kita mintakan kepada Allah tentang apa, Pak? Ini sekarang sudah mulai pendaftaran santri dan siswa baru, gitu kan? Orang sudah mulai berpikir tentang apa? Daftar ulang. Doanya sudah mulai fokus tentang apa? Ya, mulai tentang daftar ulang. Padahal para nabi kita, masya Allah, ya, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi, Pak. Doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunan sebagai orang yang menegakkan sholat. Kita lihat doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Loh, Nabi Yusuf itu kurang soleh gimana, Pak? Nabi, tapi doanya itu loh, Pak, tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis sholihin, dan gabungkan, kumpulkan saya dengan orang-orang soleh. Kita ini loh yang bukan nabi, bukan rasul, bukan orang soleh, ya masih usaha lah orang soleh ya, berusaha menjadi orang soleh. Itu jarang sekali berdoa yang demikian. Ya, kalaupun doa itu nanti Asmaul Husna yang paling banyak disebut ya Rozak, ya Rozak. Gitu. Tahu kira-kira kalau yang nyebut yang disebut ya Rozak, kira-kira yang diminta kira-kira apa, Pak, Bu? Ya. Masya Allah. Makanya juga di dalam Al-Quran juga diajarkan doa yang sangat indah, dan itu diulang-ulang kita 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini hati-hati nih ya. Kadang-kadang, mohon maaf ya, orang non-muslim, orang kafir, orang ya misionaris khususnya, kadang-kadang menggunakan ayat ini, surat Al-Fatihah ini, untuk menyesatkan, untuk memurtadkan umat Islam loh, Pak, Bu. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Datangi rumah orang muslim yang tidak paham agama, orang muslim yang nggak pernah sholat, orang yang muslim yang awam, apalagi yang miskin lagi, gitu kan? Sudah miskin iman, miskin ilmu, miskin harta, ya. Ini musibah di atas musibah nih orang kayak gini. Maka akan dikatakan, Pak, Bu, Bapak, Ibu agamanya apa? Saya Islam. Yakin nih agamanya Islam? Iya, yakin. Kenapa kamu memilih Islam? Bukankah orang Islam itu orang-orang yang sesat? Saya punya, ini kata misionaris gitu, saya punya bukti kalau kalian orang Islam itu masih sesat. Loh, apa bukti Anda? Dia akan mengatakan buktinya adalah kalian umat Islam setiap hari minimal 17 kali akan meminta hidayah kepada Tuhannya. Ihdinas siratal mustaqim, itu sudah cukup menjadi bukti kalau kalian masih sesat, karena kalian mesti minta hidayah. Maka kami tidak pernah minta hidayah karena kami sudah tidak sesat lagi. Kira-kira jawabannya gimana, Pak? Masuk ini, masuk Mas Eko. Ya. Loh, ini betul-betul terjadi yang demikian. 17 kali kalian tuh meminta hidayah kepada Tuhanmu, itu cukup sebagai bukti kalau kalian tuh masih sesat. Kira-kira gimana, Pak, jawabannya? Ya, kalau datangnya ke rumah saya sih gampang, gitu ya. Nah, ambilkan golok api, nak. Misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian hafizallah, kita lanjutkan. Ya, biar penasaran, nanti silahkan cari sendiri jawabannya. Ya. Wasalullaha an yastura auratakum wa an yu'ammina rawatikum. Ya. Dan mohonlah kepada Allah supaya menutup aurat-aurat, aib-aib kalian, dan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dari sesuatu yang dikhawatirkan atau dari sesuatu yang ditakutkan. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, apa yang menjadi syahid daripada hadis kita ini adalah tadi ta'aradun nafahat rahmatillah, dan di bulan Ramadan ini adalah peluang ya untuk mendapatkan hembusan-hembusan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat besar.
Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Islam datang itu untuk membawa rahmat, membawa kebaikan. Bahkan kalau kita lihat Masya Allah ya, di dalam puasa itu sendiri rahmat yang ditebarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang dermawan. Tetapi kalau sudah memasuki bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dermawan daripada hembusan angin. Ya. Jadi misalnya kita lah, ya kita sudah rutin infak di kotak masjid misalnya ya. Ya kalau di hari-hari biasa misalnya ya berapa Bu? Pak, Bu biasanya kalau infak di kotak-kotak infak itu? Ya. Makanya biasanya uang itu kalau 100.000 itu saya belum pernah lihat uang 100.000 yang lusuh. Mesti kalau uang 100.000 itu mesti masih cantik-cantik, masih halus-halus. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau orang uang 2.000, 5.000 letek. Nah, tapi uang 2.000 itu bangga walaupun dia letek. Kenapa bangga? Aku alhamdulillah walaupun letek saya alhamdulillah saya sangat suka sekali karena hidup saya itu hanya keluar dari masjid ke masjid. Dari satu kotak infak ke kotak infak yang lainnya. Tapi kalau 100.000 dia juga berbangga. Wah saya ya yang pegang itu orang-orang kaya ya di mall-mall pada saat mereka zakat mall katanya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, akan tetapi yang kemudian kita sayangkan, bukan kita sayangkan, yang belum kita rasakan adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barokah ya dan rahmat-rahmat Allah ini belum merata dalam kehidupan kita ini. Ya. Barokah dalam kehidupan kita ini belum merata. Kenapa? Karena kita melihat negeri kita yang ya, negeri yang kalau kata orang Jawa itu negeri yang gemah ripah, loh jinawi, itu ya, negeri yang subur, makmur. Dulu zaman para orang tua kita itu apa namanya batang singkong itu cuman diceblok kan itu apa? Cuman ditancapkan di bumi saja itu bisa nanti menghasilkan sesuatu gitu. Ya, subhanallah. Itu kalau di Arab nggak hidup itu Pak. Silahkan nanti yang mau umroh bawa batang pohon itu yang Bu, batang singkong nanti ditanam di negeri Arab di padang pasir. Kira-kira nanti berbuah apa tidak? Ya berbuah malapetaka nanti ya. Kalau kita di Indonesia, Masya Allah kita mau nyebar apapun, tapi dengan kondisi negara yang sebenarnya, apalagi saya kalau melihat di sini jalan-jalan, Masya Allah ternyata Indonesia ini sangat kaya raya, sangat kaya raya. Ya. Tetapi kenapa kok masih banyak ya masyarakat penduduk negeri kita ini yang saya tidak mengatakan miskin ya, kok hidupnya itu masih memprihatinkan? Kenapa kok masih ada anak-anak yang harus putus sekolah? Kenapa ada anak-anak yang harus stunting? Ya. Anak yang kurang gizi, anak yang kenapa harus terjadi di negeri kita? Kenapa kita yang penduduk mayoritasnya itu adalah kaum muslimin, tapi kemudian kita setiap tahun kita selalu mendengarkan berita-berita tentang musibah? Bukan setiap tahun lagi, belakangan ini sudah hampir tiap bulan itu musibah selalu ada. Di musim hujan selalu datang banjir, nanti berhenti dari musim hujan, musim kemarau kebakaran, nggak ada hujan, nggak ada kebakaran, gempa, gunung meletus, dan itu terus silih berganti, susul menyusul. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita ya, dan itu yang menjadi ya menjadi evaluasi bagi puasa kita ini. Kenapa kita juga umat Islam ini sampai hari ini kok dari sisi politik, dari sisi ekonomi selalu dimarginalkan, selalu dikalahkan, dan lain sebagainya. Kenapa? Maka jawabannya adalah
Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah 3 tahun berjalan proses pendidikan di Ma'had Tahfidzul Quran Safinatun Najah, yang dimana kita memiliki 23 santri. Alhamdulillah 5 orang dari mahasantri kita telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, dan dengan izin Allah pula kita telah memiliki 1 masjid guna kepentingan taklim, 1 aula belajar, 4 rumah asatidzah, 1 asrama, dan 1 stable yang alhamdulillah kita sekarang memiliki kurang lebih 4 kuda, dan semoga terus bertambah ke depan. سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما. Tugas utama dari lembaga pendidikan adalah menjawab tantangan zaman. Tantangan zaman itu adalah tantangan ekonomi, tantangan pertanian, sosial, bahkan mungkin politik, sistem perikanan, mengelola alam semesta. Itu adalah tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh lembaga pendidikan. Safinatun Najah adalah salah satu dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, yang berada di Mana dan Bengkulu ini, diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan untuk generasi berikutnya. Pengolahan lahan ribuan hektar ini, bahkan jutaan hektar ini ada di kalian. Safinatun Najah atau lembaga pendidikan manapun menjadi referensi experience, pengalaman sukses berkumpul di situ, sehingga dia menjadi perpustakaan sukses, perpustakaan experience, perpustakaan pengalaman, dan di situ menjadi marja referensi untuk membangun bangsa menjadi lebih baik, menjadi membangun bangsa menjadi lebih maju, lebih berkualitas, lebih berdaulat. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Pondok Pesantren Safinatun Najah telah mulai sedikit demi sedikit mengeluarkan para penghafal Al-Quran. Semoga Pondok Safinatun Najah di Bengkulu Selatan bermanfaat bagi para santri yang ingin belajar dan memperdalam ilmu Al-Quran di Pondok Pesantren Safinatun Najah yang terletak di daerah Selipi, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan Pinang. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. Dari mana untuk dunia? Seandainya sekiranya penduduk suatu negeri itu iman dan takwa, ya, penduduk sebuah negeri itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat minas sama wal ard, maka sungguh pasti akan kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan mereka mendustakannya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka perbuat.
Jadi sebenarnya kenapa negeri kita selalu diguncang dengan berbagai macam musibah, kemiskinan, kemelaratan dan lain sebagainya? Ini adalah bagian daripada musibah itu. Bagian daripada siksaan Allah kepada kita. Padahal kita sudah, Masya Allah, kalau kita hitung-hitung kira-kira Bapak Ibu, ya, kira-kira kita ini sudah puasanya sudah berapa kali? Yang usianya di atas 40 berarti setidaknya sudah puasa itu minimal sudah 20-an kali kan? Bahkan mungkin lebih. Karena kita ini Masya Allah, Alhamdulillah dilahirkan dari rahim yang muslim dan muslimah. Kemudian kita tumbuh menjadi seorang muslim. Bahkan kita berpuasa itu sejak kecil. Anak-anak kita Alhamdulillah sudah kita ajarkan sejak TK, sejak SD sudah puasa. Berarti sudah berapa puluh kali kita berpuasa ini. Sementara baginda Nabi SAW itu baru tahun kedua Hijriah mendapatkan perintah berpuasa, ya. Itu langsung Allah berikan kemenangan. Apa kemenangannya? Dengan kemenangan perang Badar. Ya. Perintah berpuasa itu di tahun kedua Hijriah, perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah dengan pasukan yang hanya berapa? Pasukan yang 1000 orang-orang kafir melawan berapa? 314 bersama dengan Nabi SAW. Allah menangkan, dan itu kemenangan itu terjadi di bulan Ramadan. Baginda Nabi SAW menjalani puasa, beliau hanya sekitar 8 atau 9 kali. Ya. Tapi kemenangan Masya Allah, ya, di perang Badar, nanti Allah memberikan kemenangan futuhat dengan dimenangkannya futuh Mekah. Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan peperangannya di bulan Ramadan. Negara kita 17 Agustus 1945 itu juga bertepatan di bulan Ramadan. Mari kita merdekakan kembali dengan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, bukan puasanya yang salah, tapi mungkin ya cara kita berpuasa yang belum pas gitu. Mungkin di antara kita puasanya itu masih hanya sekedar mengikuti rutinitas tahunan. Dan bisa jadi itu menjadi penduduk mayoritas negeri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kehidupan kita yang seperti ini. Kenapa sekarang orang Masya Allah ya dengan begitu mudahnya sekarang harta kita itu dijarah oleh saudara kita sendiri. Harta hanya dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Kalau kita mau mentadaburi Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, di antara ayat-ayat tentang puasa dari 183 nanti terus ke bawah itu nanti akan setelah ayat-ayat tentang puasa itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan satu ayat yang mengatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini dijelaskan oleh para ulama. Kenapa ayat ini diletakkan setelah ayat-ayat tentang puasa? Pelajarannya adalah bahwa kalau kita di bulan Ramadan kita bisa mengekang, menahan diri untuk meninggalkan perkara-perkara yang halal, maka nanti setelah keluar dari bulan Ramadan tidak pantas lagi kemudian kita memakan harta yang haram. Wong yang halal saja kita bisa tinggalkan kok. Makan, minum, siang hari. Makanan dan minuman yang ada di rumah kita itu halalan thayyibah. Tapi kita rela, kita mampu untuk meninggalkan itu. Maka sesuatu yang haram lebih berhak, lebih wajib lagi untuk kita tinggalkan. Itu di antara isyarat ya Qur'aniyah yang disampaikan oleh para ulama kita. Jamaah sekalian hafizakumullah, sehingga ya ketika kita di bulan Ramadan kita ya jiwa kita ditarbiyah, dilatih dengan berbagai hal yang baru ya, maka mudah-mudahan nanti itu akan menjadi kebiasaan kita. Ya.
Kalau kita sudah dilatih selama 30 hari, kita bangun jam 3, jam setengah 4. Mudah-mudahan nanti setelah keluar dari bulan Ramadan juga kita terbiasa dengan hal itu. Kalau kita mampu berpuasa selama 1 bulan nutuk, kenapa kita berpuasa 3 hari dalam setiap bulan kita nggak mampu? Ayamul bid. Atau kenapa kita tidak mampu untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis misalnya? Padahal kita sudah mampu mengerjakan puasa selama 1 bulan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian hafidhakumullah. Kemudian kita akan tadaburi kembali ya ayat yang selalu kita baca ya dalam surat Al-Baqarah 183 tentang puasa ini. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maka disebut oleh para ulama, panggilan iman ini Allah ulangi sebanyak 89 kali. Dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu itu diulang-ulang oleh Allah itu sebanyak 89 kali. Ya, dimulai dari surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Nanti diakhiri, terakhir adalah dalam surat At-Tahrim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Seorang murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah meminta nasihat kepada Allah bin Mas'ud. Ya. Meminta nasihat, meminta saran, sharing itu. Maka kemudian dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan idza sami'tallahu yaqul fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu. Nasihat saya, kata beliau, kalau engkau mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak. Buka lebar-lebar telingamu, fa innahu amrun au khairun tu'maru bihi, karena setelah panggilan iman itu akan datang perintah atau kebaikan yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya, au syarrun tunha anhu, atau keburukan yang kita dicegah, dilarang darinya. Jamaah sekalian hafidhakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa Allah perlu mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Kami wajibkan kalian berpuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Siapa kaum-kaum terdahulu itu? Ternyata kalau menurut dari sisi seorang peneliti ya, itu ternyata bahwa memang segala sesuatu itu ketika mau terjadi atau melakukan perubahan itu memang sunatullahnya itu memang dengan puasa. Hanya ada satu mungkin yang mau berubah tidak pakai puasa, Pak Bu. Power Rangers. Coba kita lihat makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ular. Ular itu ketika tulang luarnya atau kulit luarnya itu sudah mulai mengeras dan sudah tidak bisa, tubuhnya sudah tidak bisa mekar lagi. Kita ini kan alhamdulillah ya, tulang kulit kita tuh nggak keras lah ya, jadi bisa mekar terus, bisa tumbuh dan berkembang. Cuman rata-rata tumbuhnya ke depan gitu. Kadang-kadang yang bapak-bapak itu kalau lagi sholat itu sawu sufufakum, dipegang perutnya, karena perutnya bikin nggak lurus soft ya, offset perutnya. Ya, ular itu ketika kulit luarnya itu sudah mengeras dan dia sudah terjepit, tidak bisa tumbuh kembang lagi. Kalau dia ingin tumbuh berkembang, apa yang harus dia lakukan? Dia harus melepaskan kulit luarnya itu. Bagaimana caranya? Puasa. Maka dia akan makan yang kenyang dulu, makan satu makanan yang dah, nanti sembunyi di guanya atau di manalah tempat dia sembunyi. Setelah itu dia akan melepaskan kulitnya dengan cara berpuasa. Maka berubahlah. Kemudian kita lihat kupu-kupu misalnya, ya, dulunya tadinya adalah dari ulat. Ketika ulat ini ingin merubah diri menjadi sesuatu yang indah, ya, makanya ada orang yang mengatakan, ya, puasalah kalian puasanya ulat, jangan puasanya ular. Karena kalau ulat
ulat itu sebelumnya dia menjijikkan, menakutkan, ya. Tapi begitu setelah dia puasa, dia kemudian berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Masya Allah, jadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah. Dia hinggap dimanapun tidak mengganggu, bisa untuk mendiamkan anak kecil yang menangis. Kalau ular itu masuknya ular, nanti keluarnya masih ular. Dulu makanannya ayam, besok makanannya masih ayam. Nah, ini sekarang banyak orang yang puasanya model puasa ular. Dulu sebelum puasa nggak pernah ke masjid. Begitu selesai puasa, selama tinggal masjid bertemu tahun depan. Ketika dia sebelum puasa biasa makan sesuatu hal yang haram. Puasa sebentar, istirahat dulu. Ya? Selesai puasa, kembali. Begitu Idul Fitri nanti nyanyi. Aku masih seperti yang dulu. Di hari pertama Idul Fitri itu loh, sudah nggak sholat subuh. Ada Bapak Ibu? Orangnya ada yang hadir? Nggak ada. Orangnya nggak ada yang hadir, insya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian hafidhakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang umat sebelum kalian itu siapa. Ada yang mengatakan mereka adalah Yahudi dan Nasrani, ada yang mengatakan itu adalah khusus orang Nasrani, tetapi yang lebih benar menurut jumhur ulama tafsir adalah bahwa mereka ini adalah semua milah yang ada. Artinya semua agama milah-milah yang ada sebelumnya semuanya sudah diwajibkan untuk berpuasa. Dan bentuk kewajiban ini bukan dalam kaifiyahnya, bukan dalam tata caranya, tetapi dalam bab aslul wujub, dalam bab kewajibannya. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Lantas kenapa Allah perlu menyebutkan kepada kita tentang bahwa umat yang terdahulu itu juga diwajibkan berpuasa? Banyak pendapat para ulama, diantaranya ada yang mengatakan bahwa puasa ini adalah sesuatu hal yang berat. Saya tanya, Bapak Ibu, puasa ini berat apa ringan? Cuman ditanya berat apa ringan itu loh jawabnya. Pakai loadingnya kok. Belum sarapan toh Pak? Puasa itu adalah sesuatu yang berat. Saya katakan puasa itu berat. Berat bukan hanya dalam hal kita menahan diri dari makan dan minum, bukan. Yang lebih berat lagi adalah menahan dari hal-hal yang akan membatalkan puasa kita itu. Ya. Menahan dari hal-hal yang akan membatalkan puasa. Kalau hanya yang membatalkan pahala puasa, kalau hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, anak kecil pun bisa. Anak kecil kuat. Nah, maka di antara rahasianya adalah karena puasa adalah ibadah yang berat, maka fungsi daripada kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, disebutkannya bahwa umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa adalah supaya apa? Supaya kita itu merasa ringan sebagai bentuk motivasi. Makanya dalam ayat berikutnya nanti dikatakan ayyamam ma'dudat. Cuman beberapa hari saja, hari yang berbilang, nggak banyak. Dari 12 bulan itu cuman 1 bulan saja. Dari 24 jam itu hanya diminta separohnya saja. Coba kalau kita diminta misalnya ada di antara umat terdahulu itu puasanya itu dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Jadi nanti puasa tuh dari pagi sampai malam itu, nanti waktu maghrib dia makan, setelah itu nanti puasa lagi. Setelah buka itu sudah nggak boleh makan lagi. Loh, kalau kita kan masih enak tau Pak Bu? Wong kita itu puasa kita tuh makannya juga masih sama, cuman jam tayangnya aja yang beda. Sebelum puasa kita makan sehari 3 kali. Ketika puasa makannya juga sehari. Begitu adzan maghrib langsung makan, ya. Nanti sholat tarawih ya sudah agak kendor perutnya, sudah mulai turun. Sebelum tidur
makan lagi, nanti sahur makan lagi, tetap 3 kali, hanya jam tayangnya saja yang berbeda. Ya. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, telah 3 tahun berjalan proses pendidikan di Ma'had Tahfidzul Quran Safinatun Najah, yang dimana kita memiliki 23 santri. Alhamdulillah 5 orang dari mahasantri kita telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, dan dengan izin Allah pula kita telah memiliki 1 masjid guna kepentingan taklim, 1 aula belajar, 4 rumah asatidzah, 1 asrama, dan 1 stable yang alhamdulillah kita sekarang memiliki kurang lebih 4 kuda, dan semoga terus bertambah ke depan. سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل افرض وجودك في الحياة وكن كما Tugas utama dari lembaga pendidikan adalah menjawab tantangan zaman. Tantangan zaman itu adalah tantangan ekonomi, tantangan pertanian, sosial, bahkan mungkin politik, sistem perikanan, mengelola alam semesta. Itu adalah tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh lembaga pendidikan. Safinatun Najah adalah salah satu dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, yang berada di Mana dan Bengkulu ini, diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan untuk generasi berikutnya. Pengolahan lahan ribuan hektar ini, bahkan jutaan hektar ini ada di kalian. Safinatun Najah atau lembaga pendidikan manapun menjadi referensi experience, pengalaman sukses berkumpul di situ, sehingga dia menjadi perpustakaan sukses, perpustakaan experience, perpustakaan pengalaman, dan di situ menjadi marja referensi untuk membangun bangsa menjadi lebih baik, menjadi membangun bangsa menjadi lebih maju, lebih berkualitas, lebih berdaulat. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Pondok Pesantren Safinatun Najah telah mulai sedikit demi sedikit mengeluarkan para penghafal Al-Quran. Semoga Pondok Safinatun Najah di Bengkulu Selatan bermanfaat bagi para santri yang ingin belajar dan memperdalam ilmu Al-Quran di Pondok Pesantren Safinatun Najah yang terletak di daerah Selipi, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan Pinang. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا Dari mana untuk dunia? Nah, karena kalau kita itu mengingat bahwa meskipun sesuatu hal yang berat, tapi ada orang lain yang juga mampu mengerjakannya, maka itu akan menjadi suatu hal yang ringan. Jadi intinya dari perkataan para ulama, frase kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum itu adalah untuk apa? Untuk menjadi motivasi buat kita. Oh, ternyata umat-umat terdahulu itu juga adalah mereka melakukan apa? Puasa. Jamaah sekalian hafizakumullah, kenapa juga tujuan puasa itu tujuannya hanya tunggal, la'allakum tattaqun. Ya. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Kenapa? Karena takwa ini itu sudah nanti mencakup segalanya. Makanya sebenarnya kita doa itu nggak usah dirinci yang macam-macam, Bu, Pak.
Kita cukup satu doa itu sudah cukup kalau dikabulkan oleh Allah loh ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kira-kira kalau hidupnya sudah bahagia dunia akhirat, jauh dari neraka, kira-kira butuh apa lagi? Dan nggak butuh apa-apa. Demikian juga dengan takwa ini. Kenapa tujuan puasa itu hanya satu? Karena kalau sudah takwa itu sudah akan mendapatkan segalanya. Dengan takwa kita akan bahagia. Dengan takwa kita akan, Masya Allah, nanti ya kalau kita rinci banyak ya, nggak selesai nanti. Kalau dengan takwa Allah akan berikan solusi dari permasalahan kita. Dengan takwa Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya. Jadi rezeki itu ada rezeki yang disangka-sangka, ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang disangka-sangka itu apa? Bapak Ibu yang ASN misalnya, itu rezekinya tuh rezeki yang disangka-sangka. Sehingga ya kadang-kadang rezekinya, gajinya belum datang itu sudah diambil duluan. Bahkan kadang-kadang SK-nya disekolahkan biar pinter. Itu namanya rezeki. Ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Mas Vito, betul Mas Vito? Kok senyum-senyum, saya khawatir tersinggung. Nah. Ya. Insya Allah. Ya. Tapi ada juga rezeki itu yang min haitsu la yahtasib. Bagaimana kita mendapatkan rezeki yang min haitsu la yahtasib? Ya dengan takwa. Kita dalam hidup kita akan selalu mendapatkan dinamika kehidupan, bukan masalah ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita tinggalkan istilah masalah itu Bapak Ibu, supaya hidup Bapak itu nggak penuh dengan masalah. Masalah itu kan hanya masalah labeling toh Bapak Ibu. Sebenarnya definisi masalah itu apa? Masalah itu kan sesuatu yang tidak kita sukai gitu aja. Kalau segala sesuatu yang tidak kita sukai kita kasih label dengan masalah, maka hidup kita itu akan penuh dengan apa? Masalah. Maka sekarang label masalah itu kita buang jauh-jauh, kita ganti dinamika kehidupan. Iya, kadang orang itu kadang seneng, kadang agak susah. Itu bukan masalah, itu dinamika kehidupan. Ya. Kalau dikit-dikit dilabeli dengan masalah, oh ini anaknya ini, wah masalah, pekerjaan ini masalah, nanti hidup kita itu penuh dengan apa? Masalah. Supaya tidak ada masalah lagi dalam hidup kita, label itu kita buang, kita ganti frasenya bukan masalah, tapi apa? Dinamika kehidupan. Nah, yang akan mengatur itu sebenarnya nanti dengan apa? Dengan takwa. Orang yang bertakwa, masya Allah, kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, beliau sampai nanti menjadi raja di Mesir itu, coba kehidupannya apakah mulus langsung pemilu menang kemudian nanti 3 periode? Enggak. Nabi Yusuf itu nanti jadi raja itu dimulai dari kecil, dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Itu dinamika kehidupan. Kemudian setelah itu pindah ke rumah raja, kemudian di situ dia hidup penuh dengan nyaman, masya Allah, semuanya ada, ya ada wifi-nya juga kenceng, punya gadget, wes pokoknya menak lah. Ya. Tapi setelah itu ternyata kemudian terfitnah, dinamika kehidupan, dia harus, alaihissalam harus dimasukkan ke dalam apa? Penjara. Tapi justru dari penjara inilah nanti kemudian beliau akan menjadi apa? Raja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan Yusuf untuk menjadi raja, itu memang jalan hidupnya memang harus seperti itu. Ya. Nah, kita akan bisa menyelesaikan itu semuanya dengan apa? Dengan takwa. Tapi Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, ya, yang terakhir ya, saya akan bacakan ya tentang pengertian takwa ya yang begitu banyak ya. Ada seorang ya bernama Ibnul Mu'tas ya, Ibnul Mu'tas. Beliau ini adalah seorang penyair ya, seorang penyair pada masa kekhalifahan Abbasiyah ya, pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Beliau mengatakan at-taqwa, takwa itu adalah khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah lepaskan, bebaskan dosa itu baik yang kecil maupun yang besar. Dzakat tuqa, itulah ketakwaan kata beliau. Wasna kamashin fauqa ardi syaukatin, dan berbuatlah berlakulah
kamashin fauqi ardi syaukatin, seperti berbuatlah seperti seseorang yang berjalan di atas bumi yang penuh dengan duri. Ya. Yahdar ma yara, maka dia akan berhati-hati dari apa yang dia lihat. La tahkiranna saghiraha, jangan engkau remehkan kecilnya sesuatu dosa. Innal jibala minal hasa, jangan kecilkan, jangan remehkan suatu dosa, karena gunung itu hanya terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Ini pengertian takwa menurut Ibnul Mu'taz ini sejalan dengan pengertian yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, ya, seorang qori dan mukri. Beliau pernah ditanya oleh Umar ibn Khattab, karena beliau adalah seorang ahlul Quran, dan Umar bin Khattab selalu ya meminta pendapatnya, ya, siapa tadi? Ya, Ubay bin Ka'ab ini, karena beliau seorang ahlul Quran, seorang qori, seorang mukri. Maka suatu saat Umar pun pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa takwa itu? Maka beliau mengatakan, takwa itu adalah engkau berjalan di atas jalan yang licin, yang penuh dengan duri. Apa yang akan engkau lakukan? Umar mengatakan, berhati-hati, itulah takwa. Jamaah sekalian hafizakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita sebagai orang-orang yang berpuasa dengan keimanan, dengan imanan wahtisaban, sehingga tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun bisa kita capai. Dan yang terakhir, tadi sudah terakhir ya, ini paling akhir ya, yang paling akhir ya, sesungguhnya hakikat daripada ketakwaan itu belum bisa dirasakan hari ini. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu rajin tilawah, Bapak Ibu rajin sholat jamaah, rajin sholat tahajud, jangan merasa saya sudah menjadi orang takwa, karena itu adalah sebenarnya hanya apa? Upaya-upaya untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah sedang belajar, sedang latihan. Kita menjadi orang yang bertakwa apa bukan, itu dilihat nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang masjid-masjid itu penuh, ya, kalau saya nggak heran, ya, saya sampaikan, kalau di bulan Ramadan orang banyak berbondong-bondong ke masjid, saya nggak heran. Kalau di bulan Ramadan orang berbondong-bondong tilawatul Quran, saya nggak heran. Justru yang saya heran adalah di bulan Ramadan yo tetap nggak mau ke masjid. Justru yang saya heran adalah di bulan Ramadan tetap nggak mau tilawah, itu yang saya heran. Kenapa? Nah, fasilitas sudah diberikan oleh Allah, setan dibelenggu, tetap nggak mampu berangkat ke masjid. Berarti memang orang-orang itu sudah jadi. Loh, kan kata Rasulullah, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Apa pengertian setan dibelenggu itu? Banyak pengertian dari para ulama itu. Ada yang mengatakan setan yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang senior. Jadi kalau setan-setan yang junior, yang kroco-kroco itu tetap dibiarkan berkeliaran. Artinya, kalau pendapat ini berarti kita itu baru diganggu oleh setan yang kroco-kroco saja kita sudah kalah. Apalagi kalau diganggu oleh setan yang senior. Ini yang dilepas itu cuma setan-setan yang kelas lulusan TK, Pak. Lulusan SD. Jadi yang profesor, yang doktor itu pada ya, yang sana itu juga gitu sama gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, mudah-mudahan bermanfaat yang apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan betul-betul ya menjadi barokah ya, Ramadan ini menjadi barokah untuk semuanya, karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Wallahu taala bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.